Part 2. Memulai babak baru di atas puing kehancuran. Aku terbangun di pagi hari dengan rasa lelah yang mendera, namun juga sebuah kepastian. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bayiku, Langit, tertidur pulas di ranjang kecil di sampingku. Wajah mungil itu adalah satu-satunya alasan aku merasa harus tetap kuat. Ketika Rendra akhirnya muncul di rumah sakit pada siang hari, wajahnya terlihat segar, jauh dari kesan seseorang yang baru saja melalui pitching semalaman. Ia tersenyum canggung. "Selamat ya, sayang. Maaf, aku baru bisa datang," ucapnya. Aku tidak merespon, hanya menatapnya dengan tatapan dingin, mencoba menahan emosi yang sudah memuncak sejak kemarin. Setelah beberapa saat, aku akhirnya berkata dengan nada dingin, "Kamu tahu, aku sudah lama curiga. Tapi kemarin, aku benar-benar tahu semuanya." Rendra terdiam. Senyumnya menghilang, tergantikan oleh ekspresi bingung. "Maksud kamu apa?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Aku mengambil ponselku, membuka foto yang diunggah oleh Clarissa, lalu menunjukkannya pada Rendra. "Kamu tahu apa yang aku lakukan saat kamu ada di sini?" Aku menekan emosiku. "Aku melahirkan anakmu, anak kita, Langit." Rendra terkejut, tetapi ia cepat-cepat menutupinya dengan senyum gugup. "Aku bisa jelaskan semuanya, Dina. Ini nggak seperti yang kamu kira." "Jelaskan apa?" Aku mulai meninggikan suaraku. "Jelaskan, kenapa kamu lebih memilih proyek impian dengan wanita itu daripada menemani aku di saat aku mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anakmu. Jelaskan, kenapa kamu merayakan sejarah baru dengannya sementara aku di sini sendirian, berjuang antara hidup dan mati." Rendra tidak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku terlihat bingung dan terpojok. Setelah beberapa saat, Rendra akhirnya berbicara. "Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu, Dina. Clarissa cuma rekan kerja. Proyek itu sangat penting untuk karir kita." Aku tertawa sinis. "Penting untuk karir kita? Atau karir kalian berdua? Kamu tahu, aku nggak butuh gedung pencakar langit atau proyek miliaran. Aku cuma butuh suami yang setia." Rendra mencoba mendekatiku, tapi aku segera menjauhkan diri. "Jangan sentuh aku muak." Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Perawat yang sempat masuk untuk memeriksa bayi segera keluar lagi, menyadari bahwa ada ketegangan di antara keduanya. "Aku minta maaf. Aku kilaf. Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu atau Langit," kata Rendra dengan nada memelas. Aku tidak tersentuh oleh permintaan maaf itu. Aku sudah melihat terlalu banyak kebohongan. Setelah beberapa saat hening, aku akhirnya berkata, "Aku nggak peduli lagi. Mulai sekarang, aku cuma peduli sama Langit. Kamu boleh pergi, kembali ke Clarissa dan proyek impian kalian. Tapi jangan harap aku akan membiarkan anak ini hidup dengan seorang ayah seperti kamu." Rendra terkejut mendengar kata-kata itu. "Aku nggak mau kehilangan kalian. Aku akan berubah." Aku tersenyum pahit. "Kalau kamu benar-benar peduli, kamu nggak akan melakukan ini sejak awal." "Aku nggak percaya kamu lagi, Rendra." Malam itu, aku meminta orang tuaku menjemputku dari rumah sakit. Aku tidak ingin lagi pulang ke apartemen bersama Rendra. Aku tahu bahwa keputusan ini akan sulit, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku merasa sakit hati yang mendalam. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa bahwa aku akhirnya memegang kendali atas hidupku sendiri, merancang kembali kehidupan. Setelah kembali ke rumah orang tuaku di pinggir kota, aku memulai lembaran baru dalam hidupku. Keputusan meninggalkan Rendra bukanlah hal yang mudah. Meski hatiku hancur, aku tahu bahwa mempertahankan pernikahan dengan seorang pria yang telah mengkhianatiku
hanya akan membawa lebih banyak luka. Orang tuaku, terutama ibuku, memberikan dukungan penuh. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan oleh orang seperti dia. Kami selalu ada di sini untukmu dan cucu kami, kata ibuku sambil menggendong Langit yang baru lahir. Aku mencoba fokus pada bayiku, Langit, yang kuberi nama sebagai sumber kekuatanku. Setiap kali aku merasa lemah atau ingin menyerah, senyuman mungil Langit mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Anak itu adalah bukti bahwa aku masih memiliki sesuatu yang indah dalam hidupku. Meskipun cinta Rendra telah memudar, beberapa minggu setelah meninggalkan rumah sakit, aku memutuskan untuk memulai langkah hukum. Dengan bantuan seorang pengacara hebat, aku mengajukan gugatan cerai dan tuntutan hak asuh penuh atas Langit. Aku tidak ingin Rendra memiliki pengaruh buruk terhadap kehidupan anakku, terutama jika ia masih bersama Clarissa. Ketika Rendra menerima surat gugatan itu, ia mencoba mendekatiku lagi. Ia datang ke rumah orang tuaku, berharap bisa berbicara denganku secara langsung. Dina, aku minta maaf. Aku salah. Tapi tolong jangan pisahkan aku dari anak kita, katanya, memelas di depan pintu. Namun, aku tetap tegar. Kalau kamu benar-benar peduli pada anak kita, kamu gak akan meninggalkan aku saat aku melahirkan. Kamu gak akan memilih wanita lain di atas keluargamu. Sekarang, semua ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Rendra tidak bisa membantah. Aku tahu bahwa permintaan maafnya hanyalah bentuk penyesalan sesaat, bukan karena ia benar-benar berubah. Sementara itu, aku berusaha memperbaiki hidupku. Aku kembali menjalankan firma arsitektur lanskap kecilku. Kini lebih fokus pada proyek-proyek keberlanjutan dan komunitas. Meskipun harus mengatur waktu antara bekerja dan merawat Langit. Dengan dukungan keluargaku, aku perlahan mulai bangkit. Firmaku semakin berkembang karena klien lama yang setia dan beberapa klien baru yang tertarik dengan visi green arsitektur unikku. Namun, tantangan masih terus berdatangan. Rendra mencoba berbagai cara untuk mendekatiku melalui hukum. Ia mengajukan tuntutan hak asuh bersama atas Langit, yang membuatku semakin tertekan. Aku nggak akan menyerah. Aku tetap ayah dari anak itu. Dan aku punya hak, kata Rendra dalam salah satu pertemuan mediasi kami di pengadilan. Aku tidak gentar. Dengan bukti perselingkuhan dan track record Rendra yang tidak hadir selama masa-masa kritis, aku yakin bahwa pengadilan akan berpihak padaku. Aku juga menunjukkan betapa Rendra tidak pernah hadir saat Langit lahir. Di tengah semua drama ini, aku menemukan kekuatan dalam komunitas baru. Aku bergabung dengan asosiasi arsitek perempuan yang pernah mengalami diskriminasi atau masalah dalam pernikahan. Di sana, aku mendengar banyak cerita serupa, bahkan lebih buruk dari apa yang kualami. Aku pikir aku sendirian, kataku saat berbicara dalam salah satu pertemuan kelompok itu. Tapi ternyata, banyak dari kita yang melalui hal yang sama, dan melihat kalian di sini berdiri membuatku merasa lebih kuat. Kelompok itu tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga perspektif baru tentang hidup. Aku belajar bahwa aku tidak perlu merasa malu atau takut hanya karena pernikahanku gagal. Sebaliknya, aku merasa bangga karena telah berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan diriku dan anakku. Harapan baru di langit yang cerah. Bulan-bulan berlalu. Dan akhirnya, pengadilan memberikan putusan yang mendukungku. Hak asuh penuh atas Langit diberikan kepadaku. Sementara Rendra hanya diizinkan bertemu dengan anaknya dalam pengawasan. Aku merasa lega, meski tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Rendra di sisi lain tampak mulai menyerah. Setelah putusan pengadilan, ia tidak lagi mencoba mendekatiku secara agresif. Kabarnya, ia kembali tenggelam dalam proyek-proyek besarnya bersama Clarissa. Aku tidak peduli.
Bagiku, masa lalu bersama Rendra hanyalah pelajaran berharga yang mengajarkan bahwa kesuksesan tanpa kesetiaan tidak ada artinya. Aku kini hidup dengan fokus pada diriku sendiri dan langit. Aku terus mengembangkan firma arsitektur lanskapku yang perlahan mulai dikenal lebih luas. Aku juga menemukan kebahagiaan baru dalam kehidupan sehari-hari bersama langit. Mama janji akan selalu menjaga kamu. Langitku, bisikku suatu malam, sambil menatap bayi mungilku yang sedang tertidur pulas. Dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku menyadari bahwa meskipun Rendra telah menghancurkan kepercayaanku, hidupku masih bisa dipenuhi oleh cinta. Cinta yang murni dari anakku, dari keluargaku, dari diriku sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak aku secara resmi bercerai dari Rendra. Kini hidupku mulai stabil, meski luka di hatiku masih membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya. Aku menyadari bahwa setiap hari adalah perjalanan untuk kembali berdamai dengan diriku sendiri. Langit yang kini tumbuh menjadi bayi ceria adalah sumber kebahagiaanku. Senyuman dan tawa kecil anak itu menjadi pelipur lara di tengah semua tantangan yang kuhadapi. Setiap pagi, aku merasa lebih kuat. Tahu bahwa aku harus terus melangkah demi masa depan kami berdua. Firmaku yang semula hanya melayani klien lokal, kini mulai dikenal lebih luas. Bahkan merambah ke proyek-proyek internasional melalui daring. Dengan bantuan Lia, sahabat setiaku, aku berhasil memanfaatkan jaringan dan media sosial untuk mempromosikan visi green arsitektur dan proyek-proyekku. Kamu lihat, Din, tawaran proyek kita hari ini sampai ke Singapura, kata Lia sambil menunjukkan email. Aku tersenyum bahagia. Aku tidak pernah menyangka bahwa usaha kecilku bisa berkembang sejauh ini. Aku mulai merekrut lebih banyak arsitek muda berbakat, membuka workshop di beberapa kota, dan bahkan berencana menerbitkan buku tentang arsitektur lanskap berkelanjutan. Kesuksesan firmaku tidak hanya memberikan penghasilan yang lebih dari cukup, tetapi juga rasa percaya diri yang selama ini sempat hilang. Aku mampu membuktikan bahwa diriku bisa berdiri sendiri dan bersinar tanpa bergantung pada siapapun. Orang tuaku, terutama ibuku, terus memberikan dukungan tanpa henti. Mama bangga sama kamu. Dina, kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa menghadapi semua ini dengan kepala tegak, kata ibuku. Suatu malam, aku juga tetap aktif di asosiasi arsitek perempuan yang kuikuti. Aku tidak hanya menjadi peserta, tetapi kini juga sering diundang untuk berbicara dan berbagi pengalamanku tentang ketahanan diri dan profesionalisme. Banyak perempuan yang merasa terinspirasi oleh perjalananku dalam menghadapi pengkhianatan dan membangun kembali hidupnya. Dulu aku merasa hidupku hancur. Aku berpikir aku tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi lihat aku sekarang. Kita semua punya kekuatan untuk melampaui rasa sakit kita, kataku dalam sebuah pertemuan. Kata-kata itu tidak hanya menjadi motivasi bagi orang lain, tetapi juga bagi diriku sendiri. Setiap kali aku berbicara, aku merasa lebih yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Pada suatu sore, aku sedang mempresentasikan proyek urban garden terbaruku di sebuah seminar arsitektur di salah satu hotel bintang 5. Saat sesi tanya jawab, seorang pria tampan dengan senyum hangat bernama Andra, seorang investor teknologi yang dikenal visioner, mengajukan pertanyaan menarik. Desain Anda sangat inovatif, Mbak Dina. Saya sangat tertarik dengan konsep keberlanjutan yang Anda usung. Percakapan sederhana berlanjut di sesi kopi, dan aku merasa nyaman berbicara dengan Andra. Meski begitu, aku masih berhati-hati. Luka dari pernikahanku yang gagal membuatku enggan membuka hati terlalu cepat. Andra berbeda. Ia tidak memaksa atau tergesa-gesa. Sebaliknya, ia menunjukkan ketulusan dalam setiap kata dan tindakannya. Ia sering mengunjungi firmaku,
berbicara tentang ide-ide bisnis yang menarik, dan bahkan menawarkan mentoring ketika aku menghadapi kendala teknis dalam mengembangkan platform e-commerce firmaku. Kalau kamu butuh dukungan untuk memperluas jangkauan firmamu secara digital, jangan ragu bilang ke aku ya, ujarnya suatu hari. Aku merasa tersentuh, tetapi aku tetap memprioritaskan diriku dan langit. Terima kasih Andra, tapi untuk saat ini, aku masih ingin melakukan semuanya sendiri. Andra mengangguk dengan senyuman. Aku mengerti. Kamu perempuan yang luar biasa kuat dan mandiri, Dina. Pada suatu hari, tanpa diduga, aku bertemu kembali dengan Rendra di sebuah acara penghargaan arsitektur bergengsi. Aku membawa langit yang saat itu sudah mulai belajar berjalan dan aktif berlarian. Rendra tampak canggung melihat kami, tetapi ia tetap bersikap tenang. Dina, aku ingin bicara sebentar, kata Rendra dengan nada hati-hati. Aku mengangguk. Meski hatiku sedikit berdebar. Aku cuma ingin bilang, aku menyesal atas semua yang aku lakukan. Aku tahu aku gak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku benar-benar minta maaf, kata Rendra, matanya menunjukkan penyesalan. Aku menatapnya, tetapi kali ini tanpa rasa benci. Aku sudah memaafkanmu, Rendra, tapi memaafkan bukan berarti aku lupa apa yang kamu lakukan. Itu meninggalkan luka. Tapi aku bersyukur karena dari situ aku belajar menjadi lebih kuat. Rendra mengangguk pelan. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi aku memotongnya. Aku harap kamu bahagia dengan pilihan hidupmu, Rendra. Aku juga bahagia dengan hidupku sekarang. Jadi, mari kita jalani jalan kita masing-masing. Rendra hanya terdiam, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, aku merasa hidupku benar-benar berubah. Aku memiliki firma yang sukses, anak yang sehat, serta lingkungan yang mendukungku. Meski aku belum memutuskan apakah akan membuka hatiku lagi untuk cinta, aku merasa bahwa hidupku sudah cukup bahagia dan lengkap. Suatu malam, saat sedang menidurkan langit, aku berbisik. Mama nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sayang. Tapi satu hal yang pasti, Mama akan selalu ada untuk kamu. Kita akan merancang masa depan kita sendiri, seindah yang kita inginkan. Bagi Dina, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada orang lain atau janji-janji yang tak terpenuhi. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri dan dalam cinta murni dari putranya. Itu adalah hal terbaik yang pernah ia miliki.